Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Anastasia Duyani Andika Putri dari SMP Negeri 3 Nganjuk, mahasiswa program PPG Daljab kategori 1 tahap 2 tahun 2022 akan membawakan PPL Aksi 2 dengan materi bioteknologi pada kurikulum 13 di kelas 9 di SMP Negeri 3 Nganjuk. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi. Selamat pagi semuanya. Pagi. Nah, gitu dong, semangat. Sudah siap mengikuti pelajaran pada hari ini? Siap. Oke, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, Ketua kelas silakan dibimbing untuk berdoa terlebih dahulu. Sebelum mulai belajar di pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Oke, gimana kabar kalian hari ini? Sehat? Ada yang tidak masuk? Ada. Ada berapa yang tidak masuk? Ada. Siapa saja? Absen berapa? Absen 1, terus? 5, terus? 29 apa 10? 29, oke. Keterangannya apa ini? Sakit, semua sakit? Nah, siapa yang izin? Abi izin, oke, tidak apa-apa. Bagi yang sakit kita doakan supaya yang sakit segera sembuh ya. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, coba tolong dicek dulu perhatiannya. Sudah rapi belum? Hasduknya, sabuknya, yang lengannya masih digulung tolong dirapikan. Rambutnya tolong dicek. Duduknya jangan rapat-rapat. Dikasih jarak, ayo. Sudah rapi belum, Chris? Sudah ada? Oh, sudah. Wah, harus ganti jajarannya cewek-cewek. Oke, sebelum mengawali pelajaran kita, biar semangat dulu, kita akan lakukan tepuk dan salam P3K. P3K, sorry PPK. P3K, salah kan? Ayo, siapa yang mau memimpin pelajaran depan? Oke, Sri, silakan. Ayo kita tepuk dan salam PPK. Berdiri dong. Biar ada males. Di atas saja, Mbak. Sebelah sini nggak apa-apa. Oke. Maksudnya dibetulkan yang baik, dibuka yang baik. Oke. Untuk menambah semangat pada hari ini, mari kita lakukan tepuk dan salam PPK. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK. Salam cerdas, karakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Oke, silakan duduk. Ayo maskernya yang belum dibetulkan lagi, yang rapi. Ingat ya, masih ada pandemi, meskipun kita sudah masuk 100%, kita harus tetap jaga kesehatan ya anak-anak. Nah, sekarang saya akan masuk ke gambar. Bisa melihat slide di depan? Bisa. Ada gambar apa ini kira-kira? Bakteri. Yang mana yang bakteri? Yang bawah. Ada bakteri apa saja ini? Ada lactobacillus, terus ada apa lagi Pak? Lactococcus, oke. Terus ada apa lagi? Rara? Streptococcus, oke. Ada berapa ini bakterinya? 5. Terus yang atas ini apa? Jamur. Yang mana yang jamur? Dua-duanya, oke. Kalau yang ini jamurnya
tujuan pembelajaran, ya. Mas Oris, tolong dibacakan. Tujuan pembelajaran yang pertama itu tentang apa? Menjelaskan perbedaan prinsip dasar bioteknologi, konvensional dan modern. Oke, yang kedua, Semi tolong dibacakan. Mengidentifikasi penerapan teknologi dalam sejarah berpikir. Oke, yang ketiganya, Damar, silakan. Prinsip bioteknologi dalam pembuatan salah satu produk bioteknologi konvensional. Oke, terima kasih. Tujuan pembelajaran hari ini ada 3, semuanya berkaitan dengan yang namanya bioteknologi. Oke. Nah, sekarang sebelum kita masuk lanjut ke pembelajarannya, saya punya penilaian yang harus kalian lakukan. Ada 3 penilaian. Yang pertama adalah penilaian sikap, yang kedua adalah penilaian pengetahuan, dan yang ketiga adalah penilaian keterampilan. Penilaian sikap saya ambil ketika kalian nanti sudah bekerja kelompok. Penilaian pengetahuan saya ambil habis ini kalian akan melakukan yang namanya pretest. Ya, kalian akan mengerjakan soal. Untuk keterampilan nanti juga akan saya ambil ketika kalian berkelompok. Nah, bawa HP toh? Silakan HP-nya dikeluarkan dulu. Sudah masuk linknya? Sudah. Silakan dikerjakan ya. Saya beri waktu 5 menit untuk mengerjakan. Dikerjakan sendiri-sendiri no. Dua menit lagi ya. Di sini saya membawa sebuah bahan makanan. Ya, apa ini? Tempe. Suka makan tempe? Tidak suka? Suka. Nah, kemudian di slide ini juga ada 3 gambar. Gambarnya tentang apa? Tempe. Yang A itu tempenya bentuknya bagaimana? Oh, yang A masih mentah. Terus yang B sudah digoreng. Yang C jadi apa? Keripik. Oke. Dari bahan ini yang saya bawa, tadi saya bawa apa, Fit? Tempe. Saya bawa tempe, di slide ada gambar tempe. Nah, dari bahan yang saya bawa dan yang saya tunjukkan di slide itu, kira-kira pertanyaan apa yang muncul di pikiran kalian tentang bahan-bahan ini? Ayo, ada nggak mungkin yang tiba-tiba muncul pertanyaan? Oh, Bu Putri bawa tempe. Mungkin ada yang oke, Rara, silakan. Oke, pertanyaan pertama yang muncul adalah bahan baku dari tempe. Mungkin ada lagi? Ya, ungu ya. Oke, apa mu? Mengapa terjadi perubahan bentuk dan rasa dari bahan makanan itu? Mengapa terjadi perubahan bentuk dan rasa dari ini? Oke, bisa. Satu lagi mungkin? Siapa ya ini ya? Nova, oke, apa Pak? Bagaimana proses yang terjadi sampai terbentuk makanan berupa tempe? Bagaimana prosesnya? Proses untuk terjadinya ini, terbentuknya ini, oke. Ada lagi? Sudah cukup? Cukup, oke. Kita tampung 3 pertanyaan. Dari 3 pertanyaan yang sudah dilemparkan temanmu itu tadi, siapa yang kira-kira bisa menjawab? Oke, Fiti, mau menjawab pertanyaan yang mana, Fit? Pertanyaan nomor 1. Ya. Ya, oke. Dan baku tempe adalah kaca kedelai. Kaca kedelai, bahan bakunya. Oke. Bahan bakunya kaca kedelai. Apa hanya kaca kedelai, Fit? Tidak. Berarti ada bahan lain yang bisa digunakan untuk jadi tempe? Ya. Ada, oke. Ditahan dulu, nanti bahannya apa saja. Nanti kita teliti bareng-bareng. Pertanyaan yang kedua atau ketiga mungkin ada yang mau menjawab? Oke, ayo silakan. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu perubahan bentuk yang terjadi pada makanan. Oke, perubahan bentuk yang
terjadi pada tempe. Oke, bagaimana yuk? Karena terjadinya fermentasi. Karena adanya fermentasi yang terjadi pada tempe itu. Oke, boleh. Terakhir, pertanyaan terakhir. Oke, waktunya silakan. Saya akan menjawab pertanyaan yang terakhir, yaitu tentang proses terjadinya tempe. Proses terjadi tempe. Oke, bagaimana? Saat fermentasi akan terbentuk putih-putih yang disebut dengan benang hifa. Kemudian benang hifa mengikuti seluruh kacang kedelai atau bahan baku tempe tadi dan bikin bentuknya jadi padat kalau sudah jadi tempe yang siap dimasak. Oke, berarti terbentuknya benang hifa sebelum menjadi tempe yang siap untuk dikonsumsi. Oke, kita tepuk tangan dulu kita semua. Terus selanjutnya, sebelum kita masuk ke kegiatan berkelompok, saya akan membagi kelompok ke kalian. Ketua nanti kelompok 1 ya. Saya pilihkan dulu. Terus habis itu untuk kelompok 2. Kembali. Sorry. Nanti gak surprise nanti. Ini untuk Waluyo. Ini nanti ada isinya loh, Cak. Isinya nanti apa ya kira-kira ya? Bom. Coba dibuka, ada isinya apa itu? Tulisan, oke. Nah, ini tolong dibagikan untuk yang cowok, ini tolong dibagikan untuk yang cewek. Nggak usah pilih-pilih, langsung diambil aja yang rata. Semua dapat? Dapat semuanya? Sudah. Contoh misal keju. Misal ya ini, keju itu anggotanya misal dari bentuknya ada parmesan, ada cheddar. Nanti anggotanya mengikuti langsung pindah ya. Ayo kelompok 3, 4, 5, 6, silakan. 3, 4, 5, Semua tapi maju, nanti yang menjelaskan hanya satu anak aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok keju akan mempresentasikan hasil presentasi kami tentang cara pembuatan tempe dengan bahan dasar kacang kedelai. Laris bajunya dikasih apa toh? Kan dulu. Saya settle, bersihkan dari baju yang belakang sama yang bawah. Yang belakang saya, yang belakang saya. Ada sebelah, satu kacang gede, 1 kilo. Gak kelihatan loh temennya yang sini. 2 ragi tempe 2 gram, 3 air secukupnya. Satu lagi,
Ada lagi? Yang lain? Sudah cukup? Pas? Pas. Oke, silakan Sri. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pembelajaran kita yang sudah kita lakukan mulai dari awal, terus kerja kelompok, menyusun jadwal, hikmah apa yang kalian dapatkan? Apa temanya kenapa? Hikmah yang kalian dapatkan. Oke, silakan. Apa Mas Jonan? Harus bersyukur. Oke, kita harus selalu mengucap syukur. Terus yang berikutnya ada lagi hikmah yang bisa diambil. Oke Mbak, silakan. Apa pembuatan tempe sangat rumit? Gimana maksudnya? Sebentar, itu dulu. Gimana Mbak? Tidak meremehkan makhluk hidup lain. Contohnya makhluk hidup lain itu apa yang tidak boleh diremehkan? Jamur, bukan tempenya, tapi jamurnya. Oke, ada lagi mungkin yang mau mengambil hikmah. Oke, Mas Jamal silakan. Setiap ciptaan Tuhan punya tugasnya masing-masing. Setiap ciptaan Tuhan punya tugasnya masing-masing, punya fungsinya masing-masing, walaupun dia sangat kecil. Oke. Nah, berikutnya adalah ada gambar apa itu? Emoticon. Bagaimana perasaan kalian pada hari ini? Semuanya ada. Oh, yang kanan sendiri. Yang kiri sendiri. Karena sebelumnya nggak kelihatan. Oke, semoga kalian senang dan bisa menerima pembelajaran pada hari ini. Oke, dari kegiatan yang sudah kita lakukan, apakah kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini? Oke, silakan, Nesa. Bioteknologi dapat dikelompokkan menjadi dua. Oke, biotek dikelompokkan menjadi dua. Yaitu ada bioteknologi konvensional sama bioteknologi modern. Konvensional dan modern. Oke, sudah, Nesa? Ya, ada lagi? Oke, silakan, kasih. Bioteknologi konvensional adalah bioteknologi yang menggunakan mikroorganisme sebagai alat untuk memberikan roti dan data. Misalnya jamur dan bakteri yang membutuhkan enzim tertentu untuk melakukan metabolisme tubuh sehingga memperoleh produk yang diinginkan. Sekarang saya mau mengumumkan dua kelompok dengan penampilan terbaik dan hasil presentasi terbaik. Kira-kira kelompok berapa ya? Kelompok 4 sama kelompok 5. Oke, silakan rekan-rekannya maju ke depan. Nah, oke, kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas memimpin untuk berdoa. Sebelum mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa untuk agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Saya akhiri pembelajaran pada hari ini. Selamat siang, anak. Langkah pertama, cuci kedelai sampai bersih. Lalu rendam kedelai sampai 5 jam. Setelah kedelai direndam selama 5 jam, lalu rebus kedelai hingga 25 menit. Tunggu waktu 25 menit merebus kedelai. Buang busa-busa yang mengapung. Matikan api dan rendam lagi selama semalam. Setelah kulit aringnya dipisahkan, cuci sampai bersih kedelai dan tiriskan. Terus kembali selama 5-10 menit. Tujuannya untuk tiriskan kedelai
Kami mesti ada. Nanti sisanya ditaruh di plastik ya. Nah, terus. Selamat pagi semuanya. Kita akan memulai pelajaran pertemuan kedua di minggu ini. Nah, sebelum kita mengawali pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas dipimpin untuk berdoa. Doa mulai. Oke, hari ini adakah yang tidak masuk? Ada. Siapa? Abi. Sama 12. Kenapa temannya kok tidak masuk? Sakit. Kita doakan ya, semoga teman kalian yang saat ini belum bisa mengikuti dan masih sakit diberi kesembuhan. Karena ini masih pandemi, ya kita masih harus tetap menjaga prokes, harus tetap menjaga kesehatan. Terus supaya kita nggak sakit, kita harus tetap makan makanan yang sehat. Oke. Bersemangat nggak kalian? Semangat. Untuk menambah semangat kita pada hari ini, kita lakukan dulu tepuk dan salam PPK. Silahkan dipimpin. Oke, silahkan sih. Masih ingat toh? Oke, ayo kita berdiri terlebih dahulu. Teman-teman semuanya, ayo bersama-sama melakukan tepuk dan salam PPK. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK. Salam, cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Oke, nah, pada pertemuan sebelumnya kalian sudah melakukan yang namanya menyusun jadwal dan melakukan praktik, benar nggak? Nah, apakah praktikum yang sudah kalian lakukan itu mendapatkan hasil sesuai yang kita inginkan? Kita lihat nanti ya. Sebelum kita masuk ke uji hasil makanan kalian, uji hasil dari TP atau produk kalian, kita lihat dulu. Kita refresh lagi minggu kemarin, pertemuan sebelumnya kita sudah melakukan apa? Coba ya, kita lihat bersama-sama ya. Tadi saya bawa apa sih? TP. Saya bawa TP, di slide ada gambar TP. Nah, dari bahan yang saya bawa dan yang saya tunjukkan di slide itu, kira-kira pertanyaan apa yang muncul di pikiran kalian tentang bahan-bahan ini? Adalah yang tiba-tiba muncul pertanyaan, oh Bu Putri bawa tempe, mungkin ada yang oke, silakan. Oke, pertanyaan pertama yang muncul adalah bahan baku dari tempe. Nah, kegiatan yang sudah kalian lakukan benar tadi? Benar. Yang ada di dalam video itu kalian? Ya. Saya pikir orang lain ini yang ada di dalam video. Oke, masih ingat ya materi yang minggu lalu kalian lakukan? Kita melakukan apa? Praktek. Praktek membuat apa? Membuat tempe. Oke. Nah, sebelum kita lanjut masuk ke materi lebih dalam lagi, saya ingin Damar, coba tolong dibacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini itu apa? Tujuan pembelajaran presentasi tentang menerapkan prinsip bioteknologi dalam pembuatan salah satu produk bioteknologi konvensional.
Oke, 2 menganalisis perbedaan kandungan gizi bahan baku dan produk bioteknologi. Oke, terima kasih Damar. Tujuan pembelajaran pada hari ini ada berapa anak-anak? 2. Yang pertama kalian presentasikan hasil. Yang kedua kita lihat bahan baku yang sudah kalian pakai untuk produk itu hasilnya bagaimana. Kemarin itu kan mendapatkan bahan baku yang berbeda-beda atau sesuai dengan usul kalian. Ada apa aja bahan bakunya kemarin? Kedelai, oke, terus kacang tanah, terus kacang merah. Nah, sudah dibawa atau produknya? Sudah, silakan disiapkan dulu. Kalian saya bagi LKPD untuk hari ini ya. Sambil menyiapkan, saya beri LKPD-nya. Silakan sambil dilihat dan dikerjakan. Salah satu mengerjakan LKPD, salah satu menyiapkan bahannya. Hari ini nanti kalian akan melakukan yang namanya uji coba hasil. Jadi kalian akan melakukan touring kelompok ya. Contohnya dari kelompok 1, tiap-tiap kelompok nanti siapkan 2 perwakilan. Dari kelompok 1 2, kelompok 2 2 dan yang lainnya seperti itu. Nah, dari tiap-tiap kelompok itu nanti akan bergilir. Dari kelompok 1 akan mengunjungi kelompok 2, mengunjungi kelompok 3 dan seterusnya sampai kembali lagi ke kelompok asal. Ya, kita mulai 1 2 3. Semuanya juga bahas. Ini kan yang jelas warnanya coklat. Ini apa bahannya? Yang kedua bahannya? Jadi bukunya yang mana? Yang mana? Ini yang ditulis yang mana? Ya, yang mana aja. Yang mentah aromanya gimana juga. Udah dicicipi? Ya. Đấy là vứt vứt nhét phèn.
Bagaimana rasanya yang sudah berkeliling? Ya? Ada yang tidak disukai? Kelompok satu bahannya apa? Kaca kedelai. Enak enggak? Enak. Mas semua sudah mencicipi tadi toh? Enak. Kalau untuk kelompok dua bahannya apa? Kaca merah. Gimana rasanya? Enak. Kelompok tiga, apa yang enak? Kan katanya udah jadi tempenya. Busuk. Tercium busuknya? Tercium banget. Oke, tidak apa-apa. Nanti lain kali praktek lagi. Rasanya tidak tak boleh, jangan dicipi kalau sudah busuk. Nanti sakit perut. Kelompok empat bagaimana? Bahannya apa? Kedelai. Cocok? Cocok kedelai? Yang mencicipi tadi? Cocok. Oke, kelompok lima mana? Kelompok lima bahannya apa? Kacang merah. Kelompoknya tadi sudah nyicipi? Rasanya gimana? Hah? Enak atau tidak enak? Enak. Rasanya unik. Oh, karena rasa baru ya? Aneh. Aneh. Kelompok 6. Apa bahannya? Oh, kacang tanah sama kayak kelompok 3. Sudah dicicipi semuanya? Kenapa kok tidak dicicipi? Gimana Mas? Aneh. Terus? Aneh karena belum pernah mencoba atau memang rasanya aneh? Bau? Baunya enak. Baunya apa? Tempe. Tapi rasanya
Ya udah tidak apa-apa, itu kan bahan baku itu bisa kalian gunakan sebagai bahan baku pengganti kedelai. Kalau harga kedelai tinggi, ya loh. Tapi rasanya tidak cocok di lidah. Oke, nggak apa-apa. KPD-nya sudah selesai? Belum. Oke, dilanjutkan dulu KPD-nya. Oke, silakan kelompok 1 untuk presentasi terlebih dahulu. Hasilnya tadi bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami tentang materi penerapan bioteknologi dalam kehidupan. Dengan kegiatan proyek kami, Desember 1 dari Sabtu tanggal 31 bulan Desember 2022, tepatnya pada pukul 6 pagi, kami memulai hunian bahan. Pada hari Senin, tanggal 2 Januari 2023, tepatnya pukul 3 sore, kami memulai kegiatan pembuatan tempe. Pada hari Kamis, tanggal 5 Januari 2023, tepatnya pada waktu 7 pagi, kami melakukan kegiatan uji hasil. Jadi tabel pengamatan tempe yang kami sediakan mendapatkan hasil tempe yang kami buat dengan bahan dasar kacang gulai memiliki warna kuning pucat sebelum prosesnya. Sudah proyek selesai atau maksudnya memiliki warna putih, dan setelah proses selesai atau saat sudah matang dan goreng memiliki warna coklat. Untuk tekstur sebelum proses memiliki tekstur lunak sedikit keras. Sesudah proyek selesai memiliki tekstur kasar berlimpah. Dua bahan bungkus yang berbeda ternyata didapatkan hasil yang berbeda pula, yaitu pada tempe yang dibungkus dengan daun pisang akan lebih cepat tumbuh limpah daripada tempe yang dibungkus dengan plastik. Yang komentar dari teman-teman tadi bisa dibacakan sekalian. Sekilas saja, ada usah semua ya Bapak. Dari kelompok 2, aromanya gurih, rasanya enak, teksturnya perfect. Aromanya gimana? Aromanya gurih. Aroma gurih. Aromanya, oh yang sudah digoreng aromanya gurih. Oke, terus lanjut. Dari kelompok 3, warna coklat, rasanya enak, aromanya seperti pada umumnya. Kenapa? Tempe yang dibungkus dengan daun pisang bisa lebih cepat tumbuh limpah dibandingkan dengan plastik. Ada yang tahu nggak? Dulu ada saya di depan itu. Ada nggak nih? Ayo itu kelompok 5 itu kayaknya mau menjawab itu. Tidak usah malu-malu sama Kemungkinan daun kan organik dan alami, jadi bisa lebih cepat menumbuhkan bakteri-bakteri jamur. Oke, terima kasih. Ada yang mau memberikan pendapat lain mungkin? Tidak ada ya ini? Oke, jadi tadi jawaban dari Ayu. Ya, betul sekali. Sekian presentasi dari kami. Mungkin ada tanggapan atau pertanyaan dari kelompok lain? Silakan. Tanggapannya sudah presentasinya sudah cukup bagus
Baik, mohon maaf sebelumnya. Silakan yang presentasi dari kami, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan persiapan presentasi untuk kelompok 5. Bisa maju di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Jurnal kegiatan proyek kami dimulai dari tanggal 1 Januari pukul 6 pagi untuk membeli bahan-bahan. Kemudian dari Selasa 2 Januari, tepatnya pada tanggal 2 Januari, pada pukul 3 sore kami membuat tempe. Kemudian pada hari Kamis 5 Januari pukul 7 kami melakukan uji hasil pembuatan tempe kami dari kacang merah. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Karena waktu juga terus berjalan, kita perwakilan kelompok aja untuk presentasinya. Tapi saya ingin mendengarkan dari kelompok 3. Kelompok 3 ini tadi kan tidak berhasil ya TP-nya. Nah, itu kenapa? Kurang lebar, apanya yang kurang lebar? Oh, kurang. Oh iya, terus habis itu ragunya kenapa? Kurang banyak. Oh, kurang rata. Oh iya, terus ada lagi enggak kira-kira? Apa? Bagaimana nomor 1 mungkin apa yang terjadi dari tempe kelompok 3? Perbedaan suhu saat apa? Oke, perbedaan suhu saat proses fermentasi. Ada lagi mungkin dari kelompok lain? Oke, Tanzeva. Human error, oke. Gak apa-apa. Kan memang kesalahan itu kan yang buat ini siapa? Manusia loh. Ya, karena ada human error itu gak apa-apa. Wajar itu. Gak harus semua prakteknya itu berhasil. Ada satu kegagalan, itu adalah untuk kita sebagai pelajaran. Ya, sebelum pelajaran kita berakhir, ya, saya akan memberikan sebuah penguatan pada kalian. Kita lihat bersama-sama. Yang kita gunakan ini kan produknya itu adalah bioteknologi apa? Konvensional. Oke. Bioteknologi konvensional itu adalah yang biasa kalian makan. Ya toh? Yang biasa kalian nikmati dalam sehari-hari. Nah, yang kalian pakai hari ini, yang kalian praktekkan dan kalian laporkan hari ini adalah tentang tempe. Kalian biasa makan tempe loh. Ya, tapi tempenya adalah tempe kedelai. Tadi kita menggunakan 3 bahan yang berbeda, ternyata reaksi dari kalian tuh unik-unik. Ya, ada yang nggak suka sama teksturnya kacang tanah, ada yang nggak suka sama teksturnya kacang merah, padahal semuanya enak. Memang kalau untuk yang kacang tanah sedikit pahit, ya kayak gimana aneh gitu ya, gerunjul gimana gitu ya, karena kalian nggak biasa. Tapi kalau misalkan kita lihat dari kacang tanah sama kacang merah, lebih enak yang mana? Kacang merah. Nah, berdasarkan penelitian dari, saya ambil artikel penelitian dari Ani Radiati di Jurnal Aplikasi Teknologi Pangan. Beliau mencoba beberapa kacang. Ada kacang kedelai, kacang bogor, kacang hijau, kacang merah, dan kacang tanah. Nah, bisa kalian lihat energi, karbohidrat, protein, dan lemak kandungannya seperti itu. Berbeda-beda ya. Nah, tapi di sini untuk dari segi energinya yang paling banyak siapa? Kacang tanah. Padahal kalian tidak suka. Nah, yang kalau tadi
kedelai, kacang merah, sama kacang tanah. Kandungan lemak yang paling rendah ada pada kacang yang kita praktekkan. Apa? Masa kita pakai kacang hijau? Nah, dari yang kita praktekkan, kandungan lemak terendah ada pada kacang merah. Oke, ini ya perbedaannya. Nanti bisa kalian telah lagi kalau kalian ingin praktek pembuatan tempe yang lebih baik lagi. Sebelum saya mengakhiri pelajaran pada hari ini, ada post test yang harus kalian kerjakan. Silahkan coba dibuka HP-nya. Silahkan dikerjakan link yang sudah dikirim. Ya dikerjakan atau dibuka. Yang sudah segera dikirim ya. Sudah semuanya? Sudah. Sudah, oke. Nah, kalau sudah HP-nya diletakkan, pembelajaran hari ini sudah selesai. Coba saya tanya, hikmah apa yang bisa kalian ambil pada pelajaran hari ini? Coba salah satu, siapa yang mau mengutarakan hikmah apa yang bisa kita ambil dari pembelajaran pada hari ini? Oke, Fitri. Oke, setiap makhluk Tuhan punya perannya masing-masing. Tuh, ada lagi hikmah yang bisa kita ambil, yang paling tidak harus dilupakan, yaitu bersyukur. Oke, ada dua hikmah yang bisa kita ambil dalam pembelajaran pada hari ini. Yang pertama adalah peran dalam organisme dalam kehidupan ini memiliki peran masing-masing organismenya. Yang kedua adalah kita harus bersyukur karena kita diciptakan oleh Tuhan. Oke. Nah, sebelum mengakhiri pelajaran, tolong saya diambilkan kesimpulan pembelajaran pada hari ini. Siapa yang mau mengambil kesimpulan pembelajaran? Oke, Mario, silakan. Ada bahan baku lain untuk pembuatan tempe sebagai lauk pendamping makanan kita selain kacang kedelai. Oke, ada bahan baku lain untuk Pembuatan tempe. pembuatan tempe. Oke, terima kasih Mario. Mungkin ada lagi? Oke, Ungu, silakan. Bahan baku terbaik pengganti kedelai yaitu kacang merah. Tetapi harga kacang merah yang sama dengan kedelai membuat kacang merah bukanlah pengganti yang ideal ketika harga kedelai melambung tinggi. Oke, bahan baku terbaik adalah kacang merah, tetapi harganya tinggi. Oke, ada lagi mungkin yang mau mengambil kesimpulan? Tidak, sudah? Oke, berarti kesimpulan pada hari ini ada dua yang bisa kita ambil pada pembelajaran pada hari ini. Nah, yang sekarang saya tanyakan, bagaimana perasaan kalian setelah pembelajaran hari ini? Ada 4 gambar di depan, yang nomor berapa? 4. Benar nomor 4? Berarti kalian suka melakukan praktikum? Kalian suka menjelaskan ke teman kalian? Suka, oke. Kita beri tepuk tangan untuk diri kita. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, kalian tadi kan ada dokumentasi toh ya? Dokumentasinya itu jangan lupa kalian upload di mana? Di bawah. Nanti diedit dulu, baik foto maupun videonya. Kalau videonya diupload ke YouTube, kemudian diletakkan di Egawa. Kalau foto langsung ke Egawa. Di mapel apa? IPA. Oke. Sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, ketua kelas tolong dipimpin untuk berdoa.